Tuhan, hari ini kita akan memfokuskan di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari Markus pasal 3. Saya akan baca sekali lagi di dalam ayat 13 pelan-pelan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil, sekali lagi, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jemaat Tuhan Yesus, perhatikan di dalam kata yang ditulis oleh Allah kita, Allah Roh Kudus di dalam Alkitab. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Sekali lagi, ia ini adalah Kristus Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Di dalam Alkitab ISF bahasa Inggris, the 12 apostles, and he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they come to him. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 ini, Alkitab ingin menyatakan kepada kita bagian dari Allah, bagian Allah kita menjadikan manusia muridnya adalah bagian yang hanya milik Allah, di mana ia menjadikan bagian atau manusia menjadi muridnya. Dikatakan ia memanggil, hanya Allah saja yang memanggil, yang dikehendakinya. Dan di dalam ayat 14, dan ia menetapkan manusia untuk menjadi muridnya. Ayat firman Tuhan ini sama di dalam Matius 10 ayat 1, Lukas 6 ayat 12, dan Yohanes 15 ayat 16. Saya akan bacakan khusus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Selanjutnya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat jemaat Tuhan Yesus, secara individu Allah memilih manusia. Secara individu Allah menetapkan manusia. Secara individu Allah memanggil manusia. Dan di dalam firman Tuhan dijelaskan itu semua terjadi di dalam kekekalan. Di dalam Markus pasal 3 ayat 13-14, Allah yang telah datang ke dalam dunia, Yesus Kristus, ia memilih, menetapkan dan memanggil, sekali lagi, secara individu manusia pilihannya. Dan lihat jemaat Tuhan Yesus, setelah Allah membuka manusia, membuka hati manusia pilihannya, ini porsi dari manusia. Ini porsi dari manusia yang dipilih oleh Allah, atau bagian dari manusia. Dan hari ini kita hanya akan bahas, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Kita hanya akan membahas datang kepadanya. Di seri murid yang lain nanti kita akan belajar menyertainya dan memberitakan Allah Yesus Kristus. Alkitab berkata, dan mereka pun datang kepadanya. Mengapa mereka datang kepada Yesus Kristus? Mengapa orang-orang ini? Di dalam Markus 3 ayat 13-19,
ini berbicara tentang ke-12 orang. Mengapa mereka datang kepada Yesus Kristus? Saat saya bicara 12 orang, sekali lagi, Yudasnya kita simpan ya, kita sudah simpan ya. Jangan lagi diangkat-angkat cerita tentang Yudas Iskariot. Kita hanya berbicara ke-11 murid Tuhan ya. Mengapa mereka datang kepada Yesus Kristus? Karena iman. Mengapa mereka mau datang kepada Kristus Yesus? Mengapa mereka mau menyertai Yesus Kristus? Mengapa mereka mau memberitakan Yesus Kristus? Itu semua karena iman. Dan karena iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah mereka yang datang dengan iman kepada Yesus Kristus. Mereka hidup di dalam kesetiaan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, dengan demikian Alkitab memberitahukan siapakah murid Yesus Kristus. Saat kita membaca firman Tuhan ini, murid Yesus Kristus adalah barang siapa secara individu dengan iman, percaya, datang kepada Yesus Kristus. Barang siapa secara individu dengan iman, percaya, datang kepada Yesus Kristus, menghidupi firman Kristus Yesus dengan setia, sebagai respon dari pilihan, sebagai respon dari panggilan dan penetapan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, hati yang dibuka oleh Roh Kudus menjadikan hati manusia rindu berhasrat datang kepada Yesus Kristus. Hati manusia yang dipilih oleh Allah di dalam kekekalan, saat dibuka oleh Allah Roh Kudus, di dalam hatinya akan mengalir suatu hasrat yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa untuk datang kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, saya akan mengambil contoh Aqua ini ya. Ini cuma contoh saja jemaat Tuhan. Di situ dikatakan ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon. Lalu setelah itu Yohanes, saudara Yakobus. Jemaat Tuhan, saya tidak punya Aqua sampai 12, tetapi jemaat Tuhan Yesus, bayangkan. Saya berdirikan di sini saja lah ya. Bayangkan jemaat Tuhan. Saat ini di dalam pikiran kita, bayangkan dan sejajarkan ke-11 murid Yesus Kristus, ditambah Rasul Paulus, ditambah dengan tokoh-tokoh iman yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kenal adalah murid Kristus dan milik Kristus. Sejajarkan mereka semua di dalam pikiran kita. Ada Petrus, Yakobus, Andreas, Bartolomeus, ke-11 murid Tuhan, para rasul, lalu orang-orang atau tokoh-tokoh iman. Sudah? Lalu jemaat Tuhan Yesus, secara spontan di dalam pikiran kita, seperti apakah kehidupan mereka? Seperti apakah mereka di dalam menjalani kehidupan kekristenan mereka? Sudah kita bayangkan lalu jemaat Tuhan Yesus, jika Anda dan saya menemukan bahwa mereka tidak seperti yang kita pikirkan, masihkah mereka ini masuk di dalam jajaran orang-orang atau murid-murid Kristus yang ada di dalam pikiran kita? Lalu setelah itu jemaat Tuhan Yesus, ambil diri kita, lalu masukkan di tengah-tengah murid-murid Tuhan itu. Masukkan diri kita di antara jajaran murid-murid Tuhan itu. Pertanyaannya, apakah kita layak disejajarkan dengan murid Tuhan? 12 murid, lalu Rasul Paulus,
tokoh-tokoh iman. Lalu munculkan pribadi kita di tengah-tengah mereka. Lalu buatlah pertanyaan, apakah kita dapat disejajarkan dengan mereka? Apakah kita dapat disejajarkan dengan murid-murid Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa di dalam kehidupan mereka? Jawabannya adalah yang kita akan pelajari hari ini. Jawabannya adalah ya, jemaat Tuhan Yesus. Tetapi kok bisa ya jawabannya? Apakah aku layak untuk disejajarkan, dimasukkan di dalam kelompok murid Tuhan? Jemaat Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, jemaat Tuhan, semua murid Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan. Semua murid Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan. Dan saya berharap saat kita melihat kesalahan satu persatu yang dinyatakan Alkitab kepada kita, kita tidak merubah apapun bahwa oke, kalau begitu saya akan congkel murid yang ini dari yang namanya orang kudus. Jadi saya akan turunkan dia nggak berhak untuk masuk di situ. Jemaat Tuhan Yesus, Yohanes dan Yakobus. Masih ingat Yohanes dan Yakobus? Di dalam Markus 10 ayat 37 sampai 41. Saat orang tua mereka datang kepada Kristus dan berkata bahwa berikanlah posisi yang penting kepada mereka, kepada Yohanes dan Yakobus, untuk duduk di sebelahmu ya Guru, ya Mesias, ya Tuhan, saat segala sesuatu engkau telah dinyatakan, saat segala sesuatu kemuliaanmu. Dudukan mereka. Dan lihat jemaat Tuhan Yesus, semua murid pada waktu itu melihat, wah, ada apa ini dengan dua saudara kita? Mengapa mereka meminta jatah? Kita saja tidak minta jatah, tetapi mereka minta jatah. Lalu jemaat Tuhan Yesus, lihatlah kesalahan dari Petrus. Di dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31, saat ia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan dia berkata, aku mau datang ke sana. Dan saat dia merasakan tiupan angin dan dia mulai tenggelam, jemaat Tuhan, dan Tuhan berkata, kurang iman. Lalu jemaat Tuhan, Petrus di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62, bagaimana ia menyangkal Yesus Kristus. Lalu jemaat Tuhan Yesus yang membuat terkejut di dalam Galatia 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan Yesus. Galatia pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Munafik ini siapa? Petrus munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Wah, jemaat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Apakah dia masih layak untuk disebut murid Yesus? Saat dia berkata, saat Alkitab berkata munafik dengan dia, oleh kemunafikan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, Rasul Paulus berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, bayangkan, kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jemaat Tuhan, ini Petrus. Sebelum saya melangkah ke murid lain, masih ada yang berkata saat peristiwa di dalam Galatia 2 ayat 13 sampai 14, Petrus bukan lagi murid Yesus. Ada yang bisa berkata, wah, kalau begitu gugur saya, gugur pemahaman saya dulu tentang Petrus, ternyata dia bukan murid Yesus. Seperti itu. Filipus, Yohanes 14 ayat 10. Lihat pertanyaannya, sudah sedemikian lama ia bersama dengan Yesus, tetapi ia berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dia nggak tahu itu. Oke, guru engkau berkata Bapa, engkau berkata selalu Bapa. Oke, kalau begitu tunjukkanlah kepada kami itu Bapa. Mana itu Bapa?
Bukankah Filipus ini meragu-ragukan perkataan Kristus, jemaat Tuhan? Lalu jemaat Tuhan Yesus, Thomas, Yohanes 11 ayat 16, sindiran kasar kepada gurunya. Dia berkata, oke, kalau begitu mari kita mari kita mati sama-sama dengan dia. Mati ini dalam arti negatif loh. Oke teman-teman, hey guys, yuk. Guru kita mau pergi, membangkitkan Lazarus mungkin, atau apapun. Ya saya nggak tahu juga. Tapi saya tahu waktu lalu kita mau dilemparin batu, tapi guru mau datang ke sana lagi. Sudahlah, yuk sama-sama, yuk mati aja sama-sama dia. Kasar nggak? Kasar. Thomas, Yohanes 20 ayat 25. Aku nggak mau percaya dia. Aku nggak mau percaya sama sekali. Tetapi apa jawab Kristus kepada Thomas? Dia mempersilahkan mencucuk di bekas paku di tangan, di lambung dan di kaki. Lukas 22 ayat 24. Semua murid bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, dan terjadi di saat perjamuan terakhir. Semua bertengkar, saya yang lebih besar, kamu kecil. Oh enggak, saya lebih besar. Oh enggak, saya kan yang jalan di atas air, kata Petrus. Saya yang harus lebih besar. Oh enggak, saya. Oh enggak. Berantem jemaat Tuhan di depan guru di waktu yang paling terakhir. Dan di Markus 14 ayat 31, lari saat Tuhan ditangkap. Pertanyaannya jemaat Tuhan, apakah Markus 3 ayat 13 sampai 14? Benarkah mereka ini tetap murid Yesus? Benarkah mereka semua ini murid Yesus? Semua murid Kristus Yesus. Pelajaran kita di minggu yang lalu, mereka datang kepada Kristus dengan iman disertai pertobatan. Apakah mereka tetap murid Yesus Kristus? Jawabannya adalah ya. Mereka tetaplah murid Yesus Kristus. Mengapa mereka tetap murid Yesus Kristus? Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Loh, mungkin orang berkata, lo kok kembali lagi iman? Lo kembali iman lagi? Begitu mudahkah menjadi seorang Kristen? Mengapa selalu kembali perkataan iman? Apakah mereka tetap murid Yesus Kristus? Jawabannya iya, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Ini adalah jawaban Tuhan, jawaban kepada pertanyaan kita, bahwa hanya karena iman kita tetap menjadi murid Yesus Kristus. Jemaat Tuhan Yesus, pada para murid jemaat Tuhan begitu mengimani Tuhan Yesus Kristus, dan segala yang difirmankannya pasti terjadi. Kembali lagi, iman jemaat Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan mendengar kata iman di dalam Kristus Yesus dan firman-Nya. Karena semua murid, para murid Tuhan Yesus, mereka begitu mengimani Tuhan Yesus Kristus dan segala yang difirmankannya. Sekali lagi, para murid sangat mengingat perkataan Tuhan. Para murid sangat mengingat perkataan Tuhan di dalam Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Kristus Yesus tidak akan berlalu. Dan itu yang diingat oleh para murid, bahwa guru kita pernah berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bahwa firman-Nya tidak akan pernah berlalu walaupun dunia ini lenyap. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Seperti yang nyata dalam firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. Itu yang mereka pegang. Engkau tidak pernah berubah, Guru. Engkau tidak akan pernah menyangkali apa yang Kau katakan, Guru. Dan kami mengimani, aku mengimani, kata Petrus. Andreas berkata, aku mengimani, semua mengimani apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kristus tidak pernah berubah untuk kompromi dengan dosa. Sekali lagi, Kristus tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tidak akan pernah berubah untuk kompromi dengan dosa. Apakah Allah harus merubah standar kekudusannya dan berkompromi dengan dosa manusia agar manusia datang kepadanya? Apakah Allah harus berubah? Apakah dia harus berkompromi dengan dosa agar manusia yang berdosa itu datang kepadanya dan tetap bersama dengan dia? Jawabannya tidak, jemaat Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah dan dia tidak akan pernah menurunkan standarnya. Ia tetaplah Allah yang tidak berubah. Dan saat kita kembali ke kesalahan para murid, apakah Allah akan mengkoreksi firman-Nya yang berkata, nah dia kan sudah saya pilih, nggak apa-apalah berdosa juga nggak apa-apa. Ya, oke lah berdosa ya. Berdosa kan ya sudah paling juga ya pengampunan ya selesai tanpa ada sesuatu, jemaat Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia tidak pernah berubah dengan dosa. Pandangannya terhadap dosa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, para murid mengingat akan salib Kristus. Para murid mereka mengingat salib Kristus, bahwa salib adalah jalan yang Allah pakai agar manusia berdosa dapat datang kepadanya dan hidup kekal bersamanya. Memang di dalam Markus 3:13-14 murid Tuhan belum melihat salib. Tetapi kita berbicara apakah para rasul ini adalah murid Yesus Kristus untuk selamanya. Jemaat Tuhan Yesus, saat kita loncat ke dalam peristiwa penyaliban Kristus, dan murid-murid pada waktu itu melihat bagaimana Kristus disalibkan, dan salib adalah jalan yang Allah pakai agar manusia berdosa dapat datang kepadanya dan hidup kekal bersamanya. Para murid percaya bahwa hanya Yesus adalah Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi memang di dalam Markus 3 ini belum ada peristiwa penyaliban. Tetapi jalan menuju salib, firman dari Kristus Yesus, firman dari Sang Mesias diingat, dan Allah Roh Kudus mengingatkan firman itu kepada para rasul. Di dalam Yohanes 14 ayat 5-6. Yohanes 14 ayat 5-6. Mas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Murid-murid Kristus Yesus memegang firman ini. Mereka benar-benar memegang firman ini. Di dalam Yohanes 17 ayat 14-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jemaat Tuhan Yesus, murid-murid dengan iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan. Murid-murid percaya bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah mereka dikuduskan. Dan jemaat Tuhan Yesus, tidak ada cara lain untuk dibenarkan di hadapan Allah dan layak di hadapan Allah, datang kepadanya, kecuali hanya dengan mengimani seluruh perkataan Allah, mengimani seluruh perkataan Yesus Kristus. Jalan datang kepada Allah hanyalah Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 37, saya baca untuk jemaat Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku,
dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi jemaat Tuhan Yesus, inilah perkataan yang dipegang oleh para murid. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di dalam Efesus 1 ayat 11-13, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita gabungkan itu semua jemaat Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan bukan hanya ke-11 murid Tuhan ini, tetapi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang datang kepada Kristus Yesus, mereka memegang teguh firman Tuhan ini, bahwa Kristus menjamin keselamatan mereka, bahwa Kristus menjamin status mereka, bahwa mereka tetaplah murid Kristus Yesus saat mereka datang pertama kali dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan iman bertobat bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan firman Allah yang menghibur hati setiap para murid bahwa mereka tetaplah murid Kristus Yesus karena iman. Jadi jemaat Tuhan Yesus, semua itu kembali karena iman. Tetap murid Yesus Kristus. Dan dengan iman kepada Allah juga, para bapa leluhur bangsa Israel dijamin keberadaan mereka di hadapan Allah yang kudus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sebagaimana Allah menghibur para murid Tuhan di segala zaman dengan firman-Nya, begitu juga Allah saat ini menghibur kita bahwa kita tetaplah murid Yesus Kristus. Saat kita memegang kebenaran firman Allah, kita mengimani semua perkataan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah dan Dialah juru selamat yang hidup. Iman di dalam Kristus Yesus menjadikan murid memiliki hasrat yang begitu besar datang kepada Allah setiap waktu, dengan selalu hidup setia dalam pengudusan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, saat kita hidup di dalam iman, saat kita hidup memegang firman Allah kita Yesus Kristus, maka di dalam hati kita selalu ada hasrat untuk datang kepada Allah. Datang pertama kali dengan iman, dan selalu akan datang kepada Allah, dan selalu mau hidup setia di dalam pengudusan, mau selalu hidup setia di dalam pengudusan. Karena Tuhan Yesus, betapa berdosanya aku, betapa aku hina di hadapan-Mu, tetapi hanya karena kematian-Mu di kayu salib, Engkau menyelamatkan aku. Dengan iman aku percaya kepadamu, dan dengan iman ini juga yang memampukan setiap orang percaya akan selalu hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kesetiaan kepada firman Allah dan di dalam pengudusan. Dan pengudusan itu hanya dilakukan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Kristus telah menguduskan di kayu salib umat pilihannya, dan dengan kesadaran akan dosa yang telah ditebus oleh Mesias Sang Guru Agung, setiap murid memilih hidup kudus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, saat kita datang dengan iman kepada Kristus, ada hasrat di hati kita untuk selalu datang kepada Kristus. Kita tahu Kristus Maha Kudus, Allah Maha Suci. Bagaimana kita dapat datang kepadanya? Bagaimana para murid dapat datang kepadanya? Selain hanya mengimani Dia dan datang di dalam kekudusan. Kekudusan itu pun dikerjakan oleh Allah di kayu salib. Dan jemaat Tuhan Yesus, iman ini menggerakkan untuk kita memilih apa yang kudus.
Setiap murid Yesus Kristus memilih hidup yang kudus. Walaupun jatuh bangun menghadapi dosa, tetapi tidak pernah menyerah mengalahkan dosa. Murid Yesus Kristus tidak pernah menyerah dengan dosa, jemaat Tuhan. Ingatlah jemaat Tuhan Yesus, dengan dijamin oleh firman Allah, saat Anda dan saya jatuh berbuat dosa, ingat seperti para murid juga jatuh di dalam dosa, jatuh berbuat dosa. Bangun dan sadari kesalahan, bangun dan sadari dosa itu, datang dalam pertobatan dan penyesalan di hadapan Allah. Dan ketahuilah jemaat Tuhan Yesus, Anda dan saya tetaplah murid Yesus Kristus saat datang pertama kali sampai di dalam kerajaannya yang kekal. Kemenangan melawan dosa melebihi kemenangan di arena Olimpiade. Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 5. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 5. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, seorang murid Yesus Kristus tetaplah murid Tuhan. Dari awal ia menerima panggilan dari Tuhan, ia datang kepada Tuhan, dan sampai selama-lamanya dia adalah milik Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan Yesus Kristus, saat ia berbuat dosa, dia tahu Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci sesuai dengan firman-Nya. Ia memilih untuk hidup kudus, dan ia mau memenangi pertandingan melawan dosa. Jemaat Tuhan Yesus, jika kita berkata kita murid Yesus Kristus, kita akan selalu melawan dosa. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan pernah berkata saat aku berbuat dosa aku bukan lagi murid Yesus. Tidak, jemaat Tuhan Yesus. Saat kita datang dengan iman kepada Kristus Yesus, saat kita jatuh di dalam dosa, bangun lagi jemaat Tuhan Yesus. Jangan pernah berkata saat saya berbuat dosa, saat saya jadi murid Yesus, saya berbuat dosa, saya bukan lagi muridnya. Aku dan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah murid Yesus Kristus. Tetapi jemaat Tuhan, sebagai murid Kristus, perangi dosa, menangi pertandingan melawan dosa. Apakah murid Kristus Yesus memenangkannya itu sendiri? Tidak, jemaat Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13, kemenangan kita karena kita berjalan dengan Allah Roh Kudus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jemaat Tuhan Yesus, dengan kerinduan selalu datang kepada Allah dalam pengudusan, para murid menyatakan pengakuan imannya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Saat kita datang kepada Kristus, selalu memiliki hasrat untuk datang kepada Kristus Yesus. Kita mengakui bahwa suatu saat nanti Kristus Yesus akan datang kedua kali. Jadi kembali lagi jemaat Tuhan ke dalam pertanyaan, mampukah kita jemaat Tuhan berkata, aku memang bagian di dalam murid Yesus Kristus. Aku adalah bagian di dalam murid Yesus karena imanku kepadanya. Jadi tanyakan jemaat Tuhan, jika sebagai murid Yesus Kristus, mengapa harus berbuat dosa? Jika kita adalah murid Kristus dan kita mengaku adalah murid Yesus karena iman kepadanya, mengapa harus berbuat dosa? Apakah ada alasan yang tepat untuk berbuat dosa? Hai murid-murid Tuhan, tanyakan, apakah ada alasan yang tepat untuk berbuat dosa? Kemanakah kita harus pergi jika bukan datang kepada Allah? Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus, yang telah datang, yang telah memilih, dan kita datang kepadanya, memberikan teladan hidup dalam ketaatan. Hai murid-murid Yesus Kristus, yang berkata dia adalah murid Yesus Kristus, hiduplah di dalam ketaatan, hiduplah di dalam kesetiaan. Jangan pernah kita dituduh oleh kuasa kegelapan, aku bukan lagi murid Yesus. Jika hari ini jemaat Tuhan Yesus ada yang jatuh di dalam dosa, ada yang bergumul di dalam dosa, dan Bapak dan Ibu sadar bahwa aku telah menerima Yesus Kristus dengan iman, dan hanya dengan Ia aku dipernamaikan dengan Allah. Dan saat pertama kali aku datang kepadanya, aku tetap milik Dia, karena aku adalah umat pilihannya di dalam kekekalan. Kita tetap murid Yesus, tetapi bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah, hidup dalam kesetiaan dan kekudusan. Mari kita berdoa.